Oke, yang pertama adalah terkait dengan, agar streaming lancar. Nah, ini jadi, sebenarnya memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar streaming yang kita lakukan itu, dapat diterima dengan baik. Usahakan kalau memang bisa jangan menggunakan WiFi, ya. Karena biasanya ketika menggunakan WiFi, apalagi di rumah itu, rata-rata kan, menggunakan, WiFi ya, gadgetnya ya, gadget, ada smartphone, ada laptop, bandwidth-nya itu nanti, terbagi ya, akhirnya berebutan dan terjadi adalah, koneksinya menjadi terganggu. Nah, sebaiknya jika Bapak Ibu menggunakan laptop, usahakan menggunakan kabelan. Nah, itu akan lebih stabil, dibanding menggunakan WiFi. Jadi usahakan menggunakan, kabelan. Nah, yang kedua ketika streaming kita, agak terganggu, biasa yang pertama sekali adalah jelas koneksi internet. Nah, ini ada beberapa mungkin yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan koneksi internet. Ada yang mengatakan, "Aduh, koneksi internet saya di rumah udah pakai 20 Mbps loh," gitu. Ada yang 30 Mbps, tapi kok masih masih nge-lag ya untuk streaming ya, gitu. Nah, yang harus kita pahami bahwa rata-rata, provider itu, memang itu kecepatan untuk download ya, untuk download ya. Itu pun tidak murni gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah biasanya itu untuk streaming adalah upload-nya, kecepatan upload gitu. Jadi memang kalau misalnya saya contohkan IndiHome ya, kalau di rumah saya ini, di sini, untuk download-nya saya langganan 20 Mbps, tetapi kita lihat untuk upload-nya hanya 4,5 Mbps gitu. Jadi memang kadangkala, terkendala karena, ini pun up to ya, sampai dengan jadi ketika di area kita ini banyak yang mengunggah, maka kecepatan upload-nya juga akan berkurang. Nah itu, jadi yang harus dipahami itu ya, gimana caranya supaya supaya, koneksi upload-nya, besar? Ya memang pertama adalah ya kita harus berlangganan, provider yang dedicated ya. Dedicated itu biasanya, 1:1 gitu, antara antara download dan upload itu biasanya 1:1 ya. Yang dibutuhkan untuk upload itu untuk streaming itu adalah, upload-nya, speed upload gitu ya, dan rata-rata justru upload-nya itu yang kecil. Nah gitu, jadi, caranya ya tadi ya, kita berlangganan yang dedicated atau ada hal lain misalnya adalah pengaturannya, di pengaturan untuk videonya. Apa yang harus diatur di dalam video itu? Yang pertama adalah biasanya terkait dengan resolusi. Nah ini yang juga membuat ketika bandwidth upload kita rendah, maka usahakan resolusi yang kita upload itu tidak terlalu tinggi ya. Mungkin cukup di 720 gitu ya. Jangan 1080 karena 720 menurut saya juga sudah cukup bagus lah ya kalau untuk dilihat ya. Kemudian juga bitrate untuk videonya, itu biasanya kalau di OBS itu ada pengaturan bitrate-nya. Nah itu, diusahakan jangan terlalu tinggi. Kemudian juga FPS-nya, FPS videonya, semakin tinggi FPS-nya maka dia membutuhkan, kecepatan, upload yang tinggi juga gitu. Jadi cukuplah mungkin di 30 atau di 25 fps ya untuk videonya. Nah, selain itu juga, hardware yang digunakan itu sangat-sangat membantu gitu ya. Saya pernah dulu sebelum saya mengganti VGA saya ya, atau GPU, Graphic Processing Unit dengan, eksternal ya, tadinya saya pakai internal, itu ketika streaming pasti nge-lag gitu ya. Karena kalau di OBS bisa kita lihat di kanan bawah itu pemakaian CPU-nya, usage CPU-nya itu udah tinggi sekali ya, di situ ketahuan berapa persentasenya gitu ya. Bahkan sudah hampir 90%. Nah, yang alhasil akhirnya ketika CPU-nya, usage-nya tinggi, persentasenya, maka, membuat video yang kita upload itu menjadi nge-lag gitu. Bahkan, bisa jadi menjadi hang gitu karena kerja prosesor itu, kerja berat gitu. Nah, makanya supaya tidak berat, kita bantu dengan menggunakan, VGA atau GPU, Graphic Processing Unit yang lumayan ya, yang lumayan cukup ya, karena nanti terkait dengan encoding dari video yang di-upload gitu kan, biasanya kita video itu pasti ada encode ya. Nah untuk meng-encode itu maka dibutuhkan, kalau kita tidak menggunakan VGA yang dedicated, maka, biasanya kerja itu dibebankan kepada prosesor atau CPU.
sehingga terlalu berat. Nah, makanya kita bagi untuk encode-nya kan biasanya di setting di OBS pun ada ya, untuk encode-nya itu apakah kita menggunakan software atau menggunakan hardware. Nah, kalau VGA kita sudah cukup baik, maka pindahkan ke hardware supaya dibantu oleh VGA encode-nya gitu. Kemudian juga sudah pasti ya kalau terkait dengan hardware ya pasti pasti prosesor yang digunakan ya, kemudian RAM gitu. Nah, itu cukup membantu. Nah, ini adalah beberapa agar, streaming kita menjadi lancar gitu. Untuk, streaming mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini terkait dengan beberapa pertanyaan, atau kendala yang Bapak Ibu sampaikan melalui, kuesioner. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.